Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhiyyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam. Tahiyyat ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji bersyukur kehadirat Allah, kita juga berselawat menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh teladan kita dalam segala urusan. Sebagaimana beliau contoh teladan dalam urusan agama, maka beliau juga adalah contoh teladan dalam urusan muamalah keseharian kita. Sebagaimana beliau adalah contoh teladan bagaimana interaksi kita sesama muslim, beliau juga adalah contoh teladan bagaimana muamalah hubungan sosial kita dengan yang berbeda agama. Kalau ini kita dalami dengan benar, kita pelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan muamalah, baik muamalah antar sesama muslim ataupun dengan non-muslim, sebagaimana yang beliau praktekkan di Madinah, sesungguhnya akan memberikan banyak ibrah atau pelajaran kepada kita bahwa terbukti Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, misi dari Rasul itu adalah menjadi penebar kasih sayang, rahmat bagi alam beserta isinya. Bukan manusia saja, tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain, tumbuhan, hewan, binatang juga merasakan rahmat dengan adanya Islam. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, engkau tidak diutus kecuali dengan misi utama menebar kasih sayang, rahmat bagi alam beserta isinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, oleh karenanya menjadi penting buat kita untuk terus-menerus mendalami agama kita ini. Kalau misalnya kita sudah mendalami urusan ibadah, alhamdulillah, berarti kita akan melaksanakan ibadah secara benar sesuai dengan syarat dan rukunnya seperti yang diajarkan oleh para imam-imam mazhab fikih. Tetapi apakah kita sudah mendalami, mempelajari tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ataukah kita sudah mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kalau belum, maka sisa umur kita mesti kita gunakan untuk itu, agar kesempurnaan kemuliaan Islam itu kita rasakan dan juga manfaatnya juga dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Para ulama menjelaskan tujuan turunnya syariat Allah Subhanahu wa taala, maqasid syariah, tujuannya ada syariat, ada halal dan haram, ada kewajiban, ada yang kategorinya sunnah, ada yang kategorinya makruh. Semua itu kalau didalami sesungguhnya berujung kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul dalam firman-firmannya ataupun hadis-hadisnya yang dikaji oleh para ulama. Tidak ada aturan
kecuali untuk kemaslahatan. Mungkin kemaslahatan dunia atau kemaslahatan akhirat dari kita sebagai hamba Allah yang mukallaf. Maka ketika berbicara tentang akidah, kesannya keras, kesannya tegas. Memang begitulah akidah. Kenapa? Karena akidah atau ibadah adalah dua hal penting penopang tegaknya agama. Kenapa model ibadah kita? Salat subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak bisa seenak kita saja? Ini adalah couplingnya syariat, wilayah, ibadah. Yang menurut para ulama, ibadah itu tauqifiyah. Apa adanya. Begitu diajarkan oleh Rasul, mesti kita mencontohnya seperti itu. Tidak ada urusan pangkat dan golongan. Tidak ada urusan jabatan. Tidak ada urusannya kita sedang semangat atau lagi malas. Subuh tetap 2 rakaat. Tata caranya seperti dalam kajian fikih mesti kita lakukan seperti itu. Kalau ada kondisi lain, ada rukhsah, ada penjelasan dalam fikih. Tapi tata cara pelaksanaannya secara umum mesti dilakukan apa adanya seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga dalam urusan akidah. Dia adalah bab keyakinan, dogma. Keyakinan itu ada kalanya bisa dianalisa secara akal sehat. Tetapi tidak semua dogma atau aturan yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan itu bisa dianalisa. Contoh sederhana. Dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kita mesti meyakini adanya azab kubur. Tapi dalam pemahaman Mu'tazilah yang menggunakan pendekatan logika, bagaimana pula ada ceritanya azab sebelum ada timbangan amal. Kita tidak pada posisi memperdebatkan mana yang benar, paham Mu'tazilah atau Ahlussunnah. Ketika kita menemukan ayat atau hadis penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa azab kubur itu ada, sudah selesai, kita meyakininya. Begitulah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Apa bukti azab kubur itu ada? Kita diajarkan oleh Rasul untuk berdoa dalam tasyahud akhir kita. Kita berlindung, bermohon kepada Allah, terpelihara, selamat dari azab kubur. Berarti azab kubur ada. Kenapa? Karena mustahil Rasul berdusta atau berbohong. Bahwa belum ada timbangan amal, itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kira-kira timbangan amal belum ada tapi azab kubur ada? Apakah ini bertentangan? Allah yang maha tahu, Allah yang maha menentukan. Tidak perlu kita perdebatkan. Kenapa? Karena ini adalah bab keyakinan dan tidak ada orang yang sudah mati balik lagi ke dunia lalu menjelaskan begini azab kubur. Tidak ada. Nah, maka dalam bab akidah hampir sama dengan ibadah, dia juga tauqifiyah. Apa adanya. Ketika ada ayat atau hadis yang sahih menjelaskan tentang itu, mungkin bertentangan dengan logika akal sehat kita, akal harus tunduk kepada ayat atau hadis. Begitu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, maka berkaitan dengan syariat, bagaimana kita menegakkan agama, jelas, tegas dari Allah dan Rasulnya. Kita dalami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Kafirun misalnya, jelas. Tidak ada toleransi dalam urusan akidah, tidak ada toleransi dalam urusan ibadah. Kalau Bapak Ibu baca asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Kafirun itu sebenarnya adalah negosiasi. Negosiasi orang-orang kafir Quraisy, para pembesarnya menawarkan kepada Rasul. Dan ini perlu kita garis bawahi. Kenapa ada negosiasi? Di satu sisi, orang-orang kafir Quraisy meyakini, mempercayai
mendapatkan bukti bahwa Muhammad itu adalah Rasul, bahwa Muhammad itu menerima wahyu, bukan tukang dongeng, bukan pembohong atau pendusta. Tapi mereka tidak bisa menghalangi atau membunuhnya, maka diberikanlah tawaran negosiasi. Tawarannya apa? Sederhana. Sehari beribadah sesuai dengan syariat Islam, sehari beribadah dengan syariat orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Tidak bisa. Atau 1:7, sekali ibadah sesuai dengan syariat Allah, atau kebalikannya 7 hari beribadah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehari seperti ibadah jahiliyah. Tidak diterima oleh Rasul. Sekali sebulan juga tidak, sekali setahun juga tidak. Maka turunlah firman Allah. Tidak bisa dicampur adukkan. Ini urusan ibadah. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicampur adukkan dengan syariat taghut. Ibadah. Begitu juga akidah. Ada orang meyakini Tuhannya lebih dari satu, biar urusan dia pribadi. Tapi urusan kita, keyakinan kita, qul huwallahu ahad. Satu, tunggal. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak sama dengan makhluk. Kewajiban menutup aurat itu syariat kita umat Islam. Ada atau tidak ada peraturan, ada atau tidak ada SKB 3 Menteri, kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk menutup aurat. Kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anaknya di usia 7 tahun untuk belajar sholat. Kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anaknya kalau sudah usia 10 tahun tidak mau juga sholat. Ada kewajiban kita untuk menegur bahkan memukulnya. Kenapa? Karena dia adalah anak kita. Sebagaimana kewajiban kita mengajarkan kepada anak dan istri perempuan kita, anak perempuan kita dan istri kita untuk menutup aurat. Mau ada atau tidak ada SKB 3 Menteri, itu adalah syariat. Tidak perlu negosiasi, tidak perlu ada teguran. Kewajiban kita menjalankan syariat Allah semampunya. Ada atau tidak ada SKB, tidak ada masalah buat kita. Urusan akidah, urusan ibadah, tidak ada toleransinya. Tapi urusan muamalah boleh. Dengan siapa saja kita bisa berkomunikasi, dengan siapa saja kita bisa berjual beli, dengan siapa saja kita bisa bergaul. Tetapi bab akidah atau ibadah, lakum dinukum waliyadin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.